Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah lama libur belajar Umdatul Ahkam, akhirnya kita bisa lanjutkan. Dan hari ini insya Allah selesaikan masalah sholat. Insya Allah. Dan sisa sedikit. Sisa sedikit masalah sholat. Kita masih di pembahasan kitab Al-Janaiz. Paling terakhir kita hadis itu ya, Ummu Atiyah. Itu sudah kita jelaskan kan? Karena memandikan jenazah. Itu yang paling terakhir. Nah, sekarang kita lanjut di hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala bainama rajulun waqifun bi Arafah. Id waqa'an rahilatihi wa waqasathu. Qala fa'uqasathu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya wa fi riwayatin wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu al-waqtu kasrul unuq. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tatkala seorang sedang wukuf di Arafah, maka idwaqa'an rahilatih, tiba-tiba dia jatuh. Kan makna id kan? Itu masih ingat makna id. Nah, tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya, maka fawaqasathu, dia pun menginjaknya, yaitu kendaraannya menginjaknya. Qal fa'uqasat, atau dia berkata fa'uqasat, itu kendaraannya menginjak lehernya. Karena diterangkan oleh penulis al-waqtu itu kasrul unuq, diinjak dan patah lehernya. Sehingga maksudnya meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiluhu bima'in wa sidr. Aman yang kemarin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Mandikan ia dengan air dan daun bidara. Nah, di sini tidak ada kata waj'al ta'an min kaf. Cuma disebutkan mandikan dengan air dan daun bidara. Wa kaffinu fi thawbain. Kafani dia dalam dua pakaian. Di sini disebutkan dua. Ini yang menunjukkan bagi kita itu yang kemarin yang kita katakan ini wajib, yang wajib satu. Sunnahnya berapa? 3. Boleh 2. Boleh apa? 2. Wala tuhannitu. Jangan diberi hanut. Jangan diberi parfum. Ya, jangan diberi parfum. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan ditutup kepalanya. Ini kekhususan orang yang meninggal saat wukuf di Arafah. Jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah, ini alasannya karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat
mulabbiya. Dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kan? Dalam keadaan dia bertalbiyah. Dalam riwayat dia bilang wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. Jangan ditutup wajahnya, jangan pula tutup apa? Kepalanya. Jangan ditutup wajahnya dan jangan ditutup kepalanya. Iya. Ini yang beliau sebutkan. Ini kekhususan dari apa yang kita telah ambil sebelumnya. Asalnya dikafan dan ditutup kepalanya serta apa? Wajahnya. Tapi khusus orang yang meninggal dalam keadaan wukuf di Arafah yang sedang ihram itu tidak ditutup kepalanya dan tidak ditutup wajahnya. Ini yang disampaikan hadis ini. Ini namanya dikecualikan. Ini namanya dikoid. Hadis yang sebelumnya itu umum. Semua yang meninggal ya begitu diperlakukan. Dibungkus dan dikafani dengan 3 kain kaf. Ya. 3 kain kafan. Kecuali ini. Nah, sebelumnya juga umum bahwa jenazah itu diberikan parfum, iya kan? Ya kalau orang yang meninggal ini yang ini keadaannya tidak diberikan apa? Parfum. Tidak beri parfum. Ini terkait dengan mengkafaninya. Kemudian setelah itu beliau akan sampaikan hadis terkait dengan tasyi' mengantarkannya. Ia mengantarkan ke kuburannya. Kata beliau rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u, persegerakan jenazah. Kalau dia orang baik, maka dia adalah yang terbaik yang kalian kedepankan, persegerakan kepada kuburannya. Tapi kalau tidak seperti itu, maksudnya bukan orang baik, maka itu paling jelek yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Jadi sama-sama harus disegerakan, apakah dia orang baik ataupun orang jahat. Kalau baik, maka itu yang paling bagus disegerakan. Supaya dia segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia jahat, harus juga disegerakan. Karena itu orang paling buruk yang diletakkan di atas pundak, yang dipikul. Hadits ini memberikan faedah umum. Pertama, sunnahnya bersegera dalam menyiapkan jenazah untuk dikuburkan. Dalam memandikannya, mengkafaninya, bahkan ketika diantar ke kuburannya. Ketika diantar ke kuburannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan hadis ini secara umum. Walaupun mereka kecualikan orang yang meninggal tiba-tiba meninggal, mereka katanya sunnahnya jangan disegerakan. Karena jangan sampai dia pingsan. Maksudnya tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia meninggal. Ini kata mereka jangan disegerakan. Jangan sampai dia cuma pingsan, kita sudah mandikan, kafani, solati, kuburkan, ternyata masih hidup. Jadi kalau yang itu jangan dulu, ditakuk dulu, dipastikan dulu apakah dia memang sudah meninggal atau tidak. Nah, sekarang ini dengan jalur kesehatan, dengan jalur dokter, dengan jalur dokter. Karena itu dikhawatirkan. Dikhawatirkan dia cuman pingsan. Kemudian berikutnya kata beliau an Ummi Atiyah radhiyallahu al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat
Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kami dilarang dari mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan atas kami. Tidak ditekankan atas kami. Hadis ini beliau bawakan untuk menjelaskan hukum mengantar jenazah. Para ulama bersepakat mengantar jenazah ke kuburannya itu fardu kifayah. Sama dengan memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya. Tahu kan? Hukum mengantar jenazah membawa ke kuburannya itu adalah fardu kifayah. Iya. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Dan ini berlaku untuk laki-laki. Berlaku untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka para ulama rahimahumullah taala berselisih pendapat ya terkait dengan hukum mengantar jenazah bagi perempuan. Bagi perempuan. Iya. Sebagian para ulama rahimahumullah mereka berpendapat haram berdalil dengan awal hadits Ummu Atiyah. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Asal daripada larangan apa? Haram. Ya, dan itu yang disebutkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau memilih bahwa mengantar jenazah bagi perempuan adalah haram. Mengantar jenazah bagi perempuan adalah haram. Berdalil dengan hadis tadi. Ada dalil kedua, mereka bilang perempuan itu ya tidak mampu menahan dirinya. Kadang dia antar jenazah, dia pergi lagi meraung-raung, meratap di dalam kuburan. Lagi pada saat dimasukkan dalam kuburan, dia malah pergi apa? Menangis. Ini perempuan kan lemah. Ya, kurang agama, kurang akal. Karena itu mereka dilarang untuk mengikutinya. Melarang untuk mengikutinya. Sementara ulama yang lain lagi berpendapat tidak diharamkan. Hal tersebut makruh. Ya, hal tersebut makruh, dibenci. Ya, dibenci. Dalilnya adalah ujung hadis yang ada di buku. Walam yu'zam alaina. Tidak ditekankan larangan itu kepada kami. Inilah memalingkan tadi awalnya. Ya, awalnya tadi dipalingkan oleh akhirnya. Awal hadis dipalingkan oleh akhir hadis. Ya, awal hadis dipalingkan oleh akhir hadis. Paham kan? Kami dilarang tapi tidak ditekankan. Ini kan faedah apa ini? Faedah makruh. Faedah makruh. Kami dilarang tapi tidak ditekankan. Kami dilarang tapi tidak ditekankan. Iya. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua karena kita berdalil dengan keutuhan hadis. Ya, walaupun perempuan tidak mengikuti jenazah itu lebih aman dan lebih hati-hati. Lebih aman dan lebih hati-hati. Ini mengantar ya, bukan ziarah. Kalau ziarah kubur, ya Aisyah lakukan bersama Nabi SAW. Anda paham kan? Ya, Nabi tidak melarangnya. Masuk dalam hadis umum, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, walaupun juga ada ulama yang mengharamkan juga. Dan di sana ada sebagian lafaz hadis, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para perempuan yang suka ziarah kubur. Ya, Syekhul Islam berpendapat juga haram kalau ziarah kubur bagi perempuan. Tapi yang kuatnya boleh kalau ziarah kubur. Boleh kalau ziarah kubur. Paham kan? Adapun zawarat itu lafadznya mubalaghah. Ya, mubalaghah yang sering. Ya, diarahkan kepada apa? Yang sering ziarah kubur dari perempuan itu dilarang. Itu dilarang. Iya. Ini terkait dengan mengantar jenazah. Berikutnya kita sudah masuk dalam masalah mensolat ini. Qala babun fi mauqifil imam minal mayyit. Belum berkata bab ya tempatnya posisinya imam dari mayat. Posisinya imam dari mayat.
Beliau berkata an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu qala shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Langsung jelas. Alhamdulillah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dia berkata saya sholat di belakang Rasulullah atas seorang perempuan yang meninggal fi nifasiha. Ya. Fi nifasiha maksudnya bisababi nifasiha. Fa sini fa sababiyah. Karena sebab nifasnya, nifas maksudnya melahirkan. Ya, ditabir dengan nifas karena biasanya orang yang melahirkan itu ada darah nifasnya. Ya. Jadi dia meninggal karena melahirkan sebabnya. Faqoma wasatoha. Maka Nabi berdiri di tengahnya. Ini jelas sunahnya ketika ada mensolati jenazah perempuan, itu sunahnya berdiri di tengahnya. Adalah berdiri di tengahnya atau lebih tepat di dadanya, Adapun laki-laki belum tak sebutkan hadisnya di sini, ya belum tak sebutkan hadisnya, cuma telah datang dalam hadis-hadis yang sangat banyak, ya di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Katakan anna Anasan shalla ala rajulin faqama 'inda ra'sih, thumma shalla ala imra'atin faqama hiyali wasati sarir. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mensolat di jenazah perempuan, jenazah laki-laki, maka beliau berdiri di kepalanya. Sementara jenazah perempuan maka beliau berdiri di tengahnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Ala bin Ziyad, ya setelahnya kata Anas, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sandarkan apa yang dilakukan itu kepada Rasulullah. Qama ala janazati maqamak minha wa min ar-rajuli maqamak min. Qala na'am. Iya. Dia bilang demikianlah saya melihat Rasulullah SAW. Dia berdiri di atas jenazah, di depanmu darinya, ya, dan dari laki-laki depanmu darinya. Apakah seperti itu Rasulullah lakukan? Anas bilang iya. Seperti yang saya lakukan tadi. Seperti yang saya lakukan tadi. Penulis tidak sampaikan, ya kan tidak ada dalam Bukhari Muslim. Kan baru hanya menyampaikan hadis Bukhari Muslim. Dipahamkan? Ini terkait dengan posisi imam dalam mensolati jenazah. Kemudian beliau berkata, babun fi tahrimis sukhti bil fi'li wal qaul. Bab haramnya murka, ya, tidak ridho, apakah dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Dengan perbuatan atau dengan ucapan. Ini ya yang beliau sebutkan ini adalah perkara-perkara yang ya masuk dalam meratapi mayat, itu dalam niyah yang diharamkan. Kita sudah sebutkan di awal bahwa niyah itu apa? Diharamkan. Niyah adalah diharamkan di dalam syariat. Niyah itu diharamkan di dalam syariat. Beliau akan sebutkan ya hadis-hadis ya terkait dengan haramnya tersebut. Yang pertama beliau katakan an Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Ya. Kata beliau bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ini menunjukkan hal ini adalah dosa. Dan dosa besar karena Nabi berlepas diri dari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah, dari perempuan yang berteriak-teriak ketika ada yang meninggal.
Dibilang soliko perempuan, bukan berarti laki-laki boleh berteriak-teriak. Cuma hal ini ditakbir dengan perempuan karena kebanyakan yang melakukannya apa? Siapa? Perempuan. Perempuan. Ya, kalau ada laki-laki juga yang seperti itu, diharamkan. Diharamkan. Jadi perempuan yang meraung-raung ketika ada yang meninggal. Wal haliqah, dan perempuan yang memotong rambutnya. Karena kadang dia, ya kalau ada yang meninggal, dia pergi potong rambutnya untuk menampakkan ketidakridhoannya terhadap musibah yang menimpanya. Wasyaqah, dan merobek-robek bajunya. Iya, kadang mereka menangis, dia pukul-pukul dadanya, dia robek bajunya. Itu perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Judulnya sudah kelihatan dari penulis, haramnya melakukan hal ini. Karena memang Nabi berlepas diri darinya. Nabi berlepas diri darinya. Kemudian beliau katakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, laisa minna, ya, kata Nabi, laisa minna, bukan dari kami, langsung bilang bukan dari kami. Ya, ini menunjukkan dia adalah, ya, masuk dalam kategori perkara yang diharamkan, ya, perkara yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung katakan, laisa minna, bukan dari kami, langsung bukan dari kami. Man darabal khudud, ya, siapa yang darabal khudud, menampar-nampar pipinya. Jadi kalau meninggal, ya, dia pukul-pukul pipinya. Pukul-pukul pipinya. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Itu meratap dengan ratapan apa? Jahiliyah. Jadi dia meratap itu, wah kenapa anakku kodong baiknya apa semua beda. Ya, ratapan orang jahiliyah, dia menangis tapi kayak ngomel-ngomel. Ya biasa kan orang di masyarakat juga, kadang dia menangis tapi bukan menangis, ngomong. Iya, semaran dia sebut. Itu namanya ratapan apa? Jahiliyah. Menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini juga perkara yang diharamkan. Disebutkan. Memukul-mukul pipi, ya, merobek pakaian, menyeru dengan seruan jahiliyah. Semua ini kenapa? Tentunya orang lakukan karena tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nampakkan dengan perbuatannya atau dengan apa? Ucapannya. Dia nampakkan dengan perbuatan ataupun dengan ucapannya. Seharusnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau ada musibah yang menimpanya, maka dia apa? Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan dia bersabar. Dia bersabar. Iya kan? Ayat tentunya ma'ruf, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka katakan, sungguh kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Ya, ya, itu yang dapat keutamaan. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian beliau sampaikan juga perkara-perkara yang diharamkan setelah dikuburkan. Perkara yang diharamkan setelah dikuburkan. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'da nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah yaqulu laha Mariyah wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah fadzakarata min husniha wa tasawwir fiha farafa rasahu sallallahu alaihi wasallam qala ulaika idza mata fihim rajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Iya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit,
Maka sebagian istri beliau menyebutkan kanisah yang dia lihat di negeri Habasyah. Ya, negeri Habasyah. Penduduknya beragama Nasoro. Dikatakan yang dia lihat itu namanya Maria. Adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah mendatangi negeri Habasyah. Yaitu di hijrah sebelumnya. Sebelum hijrah ke Madinah, kan ada hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Pada karota, maka keduanya menceritakan keindahannya. Min husniha. Ya, keindahan kanisah yang mereka bangun. Watasawiro fiha. Dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya. Dan beliau bersabda, ulaika mereka itu. Idza mata fihim rajul soleh, apabila lelaki soleh meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid. Ini jadi membangun kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan ke dalam masjid itu kebiasaan orang sebelum. Kebiasaan orang kafir, bukan kebiasaan muslim. Ya, kata Nabi, mereka kalau meninggal orang soleh di antara mereka, maka mereka membangun kuburan di atas kuburannya masjid. Kemudian mereka menggambar gambar-gambar itu dalam masjid. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Mereka itu adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Hadits ini menunjukkan haramnya untuk membangun masjid di atas kuburan. Itu yang pertama. Demikian pula sebaliknya juga hukum menunjukkan haramnya menguburkan orang ke dalam masjid. Ya, dalam masjid. Kemudian yang kedua menunjukkan haramnya gambar di atas kubur. Karena semuanya ini masuk dalam syirur al-khalq. Masuk dalam kategori makhluk yang paling buruk. Makhluk yang paling buruk. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum min, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sakit yang belum tidak bangun lagi darinya, artinya sakit terakhir, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Sama Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini menunjukkan apa yang kita katakan tadi. Haram membangun masjid atas kuburan atau menguburkan orang ke dalam masjid karena kita nanti akan terantar kepada peribadatan kepada kuburan. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau yang kuburkan sekarang tahu, tapi nanti anak keturunan mereka akan menyangka bahwa ini dikubur di sini. Kan syaitan pintar dan dia paling bersahabat untuk dia menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Oleh karena itu kata Aisyah, qalat walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu, maka akan dinampakkan kuburannya. Kemarin ini kaidahnya. Dia harpun apa kemarin ini laula yak tadi imtina ujawabihi liwujudi syarti. Karena adanya syaratnya itu yaitu kalau dinampakkan maka akan apa ini akan dinampakkan kuburannya. Paham kan? Seandainya dinampakkan maka akan disembah oleh orang. Paham begini? Makanya karena itu tidak dinampakkan kuburan Nabi. Tidak dinampakkan karena akan diibadahi oleh orang. Kuburan Nabi disembunyikan. Disembunyikan. Jelas kan? Tapi walaupun disembunyikan seperti itu, ada saja orang pergi ke sana menyentuh-nyentuh temboknya, dindingnya untuk mengambil apa? Berkahnya. Padahal dindingnya itu bukan langsung dinding kuburan. Itu sudah didinding dengan beberapa lapis dinding. Ya, dengan beberapa lapis dinding. Karena ya dikhawatirkan mereka akan menjadikannya sebagai apa? Masjid, tempat beribadah. Tempat
beribadah. Ini yang disebutkan supaya umat Islam tidak masuk seperti orang-orang sebelumnya. Orang Yahudi dan orang apa? Nasoro. Orang Yahudi dan orang Nasoro. Dan ini sudah terjadi kan? Itu bisa melihat orang yang kiai atau apa yang orang soleh, syekh yang dikubur di masjid, bagaimana orangnya datang mengambil berkah, ya, dengan sebab hal tersebut. Ini masih sama tadi, tidak bolehnya memasukkan kuburan ke masjid. Kemudian berikutnya kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta turfan falahu qiratan qila wa mal qiratan mithlul jabalaini qala mithlul jabalaini al-'azimain ya wali muslimin asgharuhuma mithlul jabal Uhudin. Ini hadis gampang, alhamdulillah, mudah terkait dengan keutamaan orang yang mensolati jenazah dan orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka baginya 1 qirot. Dan siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirot. Baginya 2 qirot. Ini beda keutamaan menyaksikannya sampai disolati sama menyaksikannya sampai dikuburkan. Ya, sampai dikuburkan. Ditanya beliau, apa itu 2 qirot? Beliau bilang seperti 2 gunung besar. Paling kecilnya adalah seperti gunung Uhud. Paling kecilnya adalah seperti gunung Uhud. Nah, ini besarnya keutamaan tentunya orang yang mensolati jenazah sekaligus orang yang mengantarkan jenazah. Ya, orang yang mensolati jenazah dan orang yang mengantarkan jenazah. Nah, ini sudah selesai terkait dengan hal ini. Adapun mensolati jenazah mudah ya, dia berulang begitu terus, alhamdulillah, dan mudah, dan belum tak sampaikan hadisnya di sini, sudah dulu di awal. Sudah kita jelaskan di awal dulu kan, mensolatinya di sini cuman keutamaannya saja langsung sebagai penutup. Mensolatinya kan kita sampaikan dulu di awal karena penulis hendak urut, ya, hendak mandi, kafani, solati, kuburkan. Tapi dulu diawali dulu dengan masalah apa? Mensolatinya kan dulu yang di awal. Kita sudah singgung terkait dengan mensolatinya. Iya. Adapun doa ziarah kubur seperti biasa ya, belum tidak sampaikan karena memang tidak ada dalam Bukhari, tidak disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doanya assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, panjang lagi, yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirin. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ya, doa ziarah kubur. Dan faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ziarah kubur itu terbagi 2. Ada ziarah kubur yang syariah, ada ziarah kubur yang bid'iyah. Ya, ziarah kubur yang disyariatkan, dia ziarah kubur yang orang hanya datang untuk melihat kuburan, mengambil pelajaran darinya, mendoakan orang yang dalam kubur dengan mengucapkan doa ziarah kubur. Doa ziarah kubur. Adapun yang bid'ah syirkiyah, bahkan ya kalau dia ziarah kubur untuk berdoa kepada penghuni kubur, bukan mendoakan penghuni kubur, tapi berdoa kepada penghuni kubur. Itu ziarah kubur yang bid'ah, bahkan masuk dalam perbuatan apa? Syirik. Masuk dalam perbuatan syirik. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai ya kitab Janaiz. Selesai kitab Al-Janaiz, alhamdulillah. Selanjutnya
kita masuk di kitab Az-Zakah. Alhamdulillah.